Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bu Susi Nilasanti, pengampu mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Susi akan menjelaskan materi mengenai aplikasi Siskaudes khususnya pada input data umum dan RPJM desa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengoperasikan komputerisasi akuntansi keuangan desa khususnya pada aplikasi Siskaudes. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat melakukan input data umum desa dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan input RPJM desa dengan benar. Oke, langsung kita mulai pembelajarannya. Jadi langkah yang pertama, kita mulai dengan membuka aplikasi Siskaudes. Kita klik untuk aplikasinya. Lalu muncul tampilan koneksi database. Kita pilih database yang akan kita gunakan, yaitu database untuk data APBDes tahun 2019. Jadi kita pilih data APBDes tahun 2019. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah klik tes untuk mengkoneksikannya, lalu klik OK. Setelah itu kita simpan. Mau menyimpan konfigurasi data, kita pilih yes. Nah, muncul tampilan login user, kita masukkan user ID dan passwordnya. Karena ini digunakan untuk simulasi, maka kita masukkan untuk user ID adalah simulasi, passwordnya adalah simulasi. Untuk tahun anggaran, kita ganti menjadi tahun anggaran 2019. Nah, jika sudah tampil seperti ini, berarti aplikasi Siskaudes siap kita gunakan untuk melakukan input data umum dan input RPJM desa. Ketika kita ingin menginput data umum dan RPJM desa, kita akan masuk pada menu data entry. Nah, di dalam data entry ini ada menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Khusus untuk data umum dan RPJM desa, masuknya ke dalam pelatihan perencanaan. Nah, di dalam tampilan data umum dan RPJM desa, di sini ada 4 menu. Yang pertama adalah pilih desa. Yang kedua adalah data umum desa, yang ketiga adalah visi misi, dan yang keempat adalah RPJM desa. Nah, jangan lupa kita pilih desanya terlebih dahulu jika ingin menginput data umumnya. Jadi dipilih kecamatan, misalkan ini menggunakan kecamatan replika A, lalu desanya kita pilih menjadi desa simulasi B, lalu klik pilih. Selanjutnya kita masuk pada data umum desa. Nah, di dalam data umum desa terdapat data yang harus kita masukkan. Di sini Bu Susi menggunakan modul. Jadi ini modulnya berisi data-data yang ada di dalam desa. Nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Siskaudes. Nah, ketika kita akan memasukkan data mengenai desa, kita pilih tambah. Nah, untuk tahun dan nama desa ini sudah otomatis terisi di dalam aplikasi. Sedangkan untuk status APBDes, pastikan bahwa statusnya adalah status awal. Langsung kita masukkan satu persatu, sesuai dengan modul. Nah, di sini agar lebih cepat kita copy paste saja.
Lalu selanjutnya untuk jabatan kepala desa, yaitu kepala desa. Kepala desa. Nomor perdes pertanggungjawaban kita isi 01. Tanggal perdes pertanggungjawaban kita isi tanggal 4 bulan 1 tahun 2019. Selanjutnya nama sekdes sekretaris desa kita masukkan di sini Rahmat Budianto. Lalu selanjutnya adalah jabatan sekdes. Jabatan sekdes yaitu sekretaris desa. Nah, selanjutnya nama kaur keuangan yaitu Eni Wulandari. Nah, untuk jabatan kaur keuangan ini bendahara desa. Sedangkan untuk NPWP kita copy pastekan dari modul. Jadi tidak usah diketik satu-satu. Ibu kota desa ini misalkan kita isi terserah ya, X, Y, Z. Nah, setelah sudah terisi semua, kita pilih simpan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita isi adalah pelaksana kegiatan. Nah, di dalam pelaksana kegiatan ini terdiri dari kasi dan kaur. Sesuai dengan modul, di sini terdapat 2 kasi dan 2 kaur. Kita masukkan satu persatu. Nomor ID-nya kita isikan dengan 01. Lalu untuk namanya yaitu Agus Yudianto. Untuk jabatannya Kasih Pemerintahan. Kita klik simpan. Nah, kita tambahkan untuk kasih yang selanjutnya yaitu Sudarsono sebagai kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Klik simpan. Nah, ini kita input sampai kaur yang sesuai dengan modul. Nah, jika data umum sudah tersimpan, maka kita selanjutnya akan mengisi data mengenai visi misi desa. Nah, di dalam visi misi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengisi visinya dulu, baru bisa mengisi misi. Nah, di dalam misi ini terdapat tujuan dan sasaran. Jadi ini harus urut dimulai dari urutan pertama sampai urutan terbawah. Jadi tidak bisa kalau sasaran dulu baru tujuan. Jadi dimulainya itu harus dari visi. Jadi kita klik tambah. Untuk visi sesuai dengan masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, berarti dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Uraian visi kita masukkan dari modul yaitu terwujudnya desa simulasi A yang makmur dan sejahtera. Nah, kita klik simpan. Nah, di dalam visi ini terdapat misi, kita pilih misinya. Di sini ada 2 misi.
Misi yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa. Lalu selanjutnya misi yang kedua adalah mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai. Kita coba untuk mempraktekkan yang misi pertama. Jadi untuk kode misinya kita pilih 01 karena ini adalah misi yang pertama. Nah, klik simpan. Selanjutnya di dalam misi ini mengandung tujuan dan sasaran. Kita klik 2 kali di dalam misi tersebut, lalu kita klik tambah, masukkan kode tujuannya yaitu 1.1. Lalu kita masukkan tujuan sesuai yang ada di modul untuk tujuan pertama. Nah, kita pilih simpan. Nah, di dalam tujuan ini terdapat sasaran, maka kita masuk ke dalam tujuan tersebut. Kita pilih sasaran yang pertama. Kode sasarannya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, itu kita praktekkan sampai misi yang kedua dan sampai tujuan dan semua sasarannya dimasukkan. Selanjutnya, kita pindah pada RPJM Desa. Nah, RPJM Desa ini kepanjangannya adalah Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu bahwa di dalamnya ada 5 bidang yang harus dilaksanakan atau bidang yang diwenangkan kepada desa. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat, yang kelima bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Nah, untuk memasukkannya kita klik tambah, lalu kita tambahkan kodenya. Nah, untuk bidang-bidangnya ini sudah otomatis tersedia di dalam aplikasi, lalu kita pilih untuk bidang yang pertama. Kita klik simpan, selanjutnya tambah lagi, klik tanda titik 3, kita pilih untuk bidang yang kedua, kita pilih. Nah, selanjutnya bidang yang ketiga, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan, kita pilih, simpan. Bidang pemberdayaan masyarakat, kita pilih. Nah, yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, kita pilih. Setelah kita memasukkan seluruh bidangnya, maka kita akan masuk ke dalam subbidang. Kita masuk kepada subbidang untuk bidang yang pertama, kita pilih tambah, kita pilih tanda titik 3. Untuk pembelajaran kali ini kita praktekkan untuk subbidang yang pertama, yaitu subbidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Siltap itu penghasilan tetap ya. Lalu kita pilih, selanjutnya kita simpan. Nah, di dalam subbidang ini kita klik 2 kali, maka kita akan memasukkan kegiatan yang ada di dalam subbidang tersebut. Nah, kita masukkan untuk kegiatan yang pertama, di sini menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.
Jadi untuk kodenya kita pilih titik 3, lalu kita masukkan untuk kegiatan yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, untuk sasaran renstranya, kita pilih tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat. Lokasinya berarti disesuaikan dengan desanya, desa simulasi B. Untuk keluarannya ini yaitu terbayarnya siltap dan tunjangan kepala desa. Selanjutnya untuk sasaran dan manfaatnya yaitu kepala desa. Kepala desa. Nah, untuk pelaksanaan sesuai dengan masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, kita pilih semua, yaitu tahun pertama, 2, 3, sampai tahun ke-6. Nah, untuk sumber dananya ini ada 3, dari swakelola, kerjasama antar desa, atau pihak ketiga. Kita pilih yang swakelola, karena ini dilakukan secara mandiri, kita pilih simpan. Nah, untuk kegiatan pertama kita sudah input. Nah, di dalam kegiatan ini, kita akan mengisi dana indikatifnya. Kita pilih tambah. Nah, untuk tahunnya kita pilih yang untuk pertama pasti adalah tahun pertama, lokasinya, yaitu desa simulasi B. Untuk volumenya kita isi dengan angka 100. Sedangkan untuk satuannya adalah persen, jadi 100%. Nah, pelaksana ini adalah kita pilih kasih pemerintahan, sumber dananya yaitu dari ADD atau alokasi dana desa, kita pilih ADD-nya, biayanya sesuai yang tertera di dalam modul adalah 57 juta. Waktunya berarti untuk 1 tahun berarti 12 bulan, dimulai dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Jadi di dalam menu kalender ini ada panah ke kiri dan ke kanan. Untuk bagian yang ke kiri itu digunakan untuk berpindah bulan, sedangkan untuk bagian yang kanan atau panah yang kanan itu digunakan untuk berpindah tahun. Jadi Desember 31 kita pilih. Nah, untuk pola kegiatan kita pilih swakelola, lalu kita klik simpan. Setelah kita memasukkan satu bidang, satu subbidang, dan satu kegiatan pada RPJM Desa, yaitu pada tahun pertama, maka untuk tahun kedua dan sampai tahun ke-6 akan kita praktekkan atau kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Demikian materi yang Ibu sampaikan mengenai input data umum dan RPJM Desa. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.